Waduh, sampai beras dicuri juga. Selain itu, apalagi yang hilang? Tanya Bu Riri lagi. Gak ada sih sepertinya, jawab Bu Wati lagi. Beruntung, maling hanya mengambil beras, karena harta yang lain tak bisa dicuri. Karena isi rumahnya tidak ada barang berharga, timbal yang lain sambil terkekeh. Us, jangan ngomong gitu. Gak ada untung-untungnya. Orang kena musibah malah ditertawakan, tegur Bu Yuni. Bu Yuni, ada cerita apa lagi nih? Kali aja Pak Yasin ada lihat penampakan lagi, ucap Bu Riri sambil mengalihkan pembicaraan. Di saat sedang asik bercerita, tidak lama, Bu Sukma dari desa sebelah datang dengan wajah garangnya. Wajah yang datar, dan jika berjalan, dagunya selalu terangkat. Bu Sukma, mau kemana? Sapa Bu Yuni. Mau ke rumah Ropi nagih utang, jawab Bu Sukma berhenti sebentar. Namun saat melihat Bu Sukma, entah kenapa, jantung Sarah berdetak lebih cepat dan perasaannya menjadi tak karuan. Lagi ngomongin apa? Kok serius banget sepertinya? Tanya Bu Sukma penasaran. Ini loh, dengar cerita dari Bu Yuni. Katanya Pak Yasin pernah lihat tuyul di sekitar sini. Jelas Bu Riri. Oh begitu, hati-hati aja ya. Kemarin malam rumah saya dimasukin tuyul, ungkap Bu Sukma melirik Sarah yang masih mendengarkan. Gimana ceritanya Bu? Tanyanya. Iya, kok bisa tahu dimasukin tuyul? Melihat langsung? Tanya ibu-ibu yang lain. Bu Sukma tersenyum sambil berkata, saya gak ngelihat sih tuyulnya, jawab beliau. Terus tahu dari mana? Bu Sukma kembali tersenyum sembari melirik ibu-ibu yang lain termasuk Sarah, dan membuat Sarah jadi tak enak dan merasa bersalah. Bu Sukma seperti tahu isi pikiran Sarah, sehingga beliau dengan leluasa menceritakannya, seolah menakuti dan membuat orang saling berprasangka satu sama lain. Sebelum menjawab, Bu Sukma menarik napasnya. Ikan hias peliharaan saya langsung mati, ucap Bu Sukma. Lah, apa hubungannya Bu? Tanya Bu Riri terbahak. Wajah Bu Sukma menjadi kesal, karena ia bercerita malah ditertawakan, karena tak ada percaya dan tak masuk akal. Aneh Bu, gimana ceritanya? Sampai tahu matinya ikan hias adalah ulah si tuyul? Tanya Bu Wati, juga mentertawakan ikut meledek Bu Sukma. Kalian ini ya, percaya atau tidak, tidak masalah bagiku. Semoga aja tuyul itu juga masuk ke dalam rumah kalian, ngambil uang biar kalian tahu rasa, ucap Bu Sukma dengan wajah merengutnya dan langsung pergi meninggalkan ibu-ibu yang lain. Tahu deh Bu Sukma, tua-tua ngelantur, ucap Bu Riri masih terkekeh. Namun hanya Sarah yang begitu serius menanggapi pernyataan dari Bu Sukma. Ia percaya kalau begitu adanya. Sarah pun bergegas pulang ke rumah karena ingin menemui suaminya dan menceritakannya. Sarah pun pamit dengan alasan sudah ditunggu Hidayat. Ya sudah Bu, silakan dilanjut saja. Saya mau pulang, mau bikin Bang Hidayat teh dulu, ucap Sarah hendak meninggalkan kerumunan. Sarah, tunggu. Hidayat sedang sakit. Saya tadi lihat ia ngantri di puskesmas. Dia sakit, tanya Bu Yuni. Iya Bu, cuman alergi doang saja, nggak sakit kok, jawab Sarah. Oh begitu, ya sudah, semoga cepat sembuh ya. Nanti suami saya ke rumah kamu, mau ngajak Hidayat angkut barang, ucap Bu Yuni lagi. Jika Hidayat bisa, sambung Bu Yuni. Oh iya Bu, nanti saya sampaikan, jawab Sarah. Sesampainya di rumah, Sarah langsung menceritakannya. Hidayat juga mendengarkan dengan seksama. Belum diketahui Hidayat dengan pasti masalah apa yang dialami Petu sampai ia lupa untuk mencari uang. Nanti abang tanya si Petu deh, ucap Hidayat antara percaya dan tidak pengakuan dari Bu Sukma. Ya sudah, buatkan abang minuman, pengen minum obat juga sekalian, titah Hidayat dan langsung diiyakan oleh Sarah. Ini bang minumnya, ujar Sarah menyerahkan teh hangat. Bang, katanya Pak Yasin mau kesini, ngajak abang kerja angkut barang, sambung Sarah lagi. Angkut barang apaan? Tanya Hidayat. Nggak tahu juga bang, cuman kata Bu Yuni nanti suaminya mau kesini sekalian berkunjung karena sudah lama tak bertemu abang, jawab Sarah. Kenapa nggak kamu tolak langsung dek? Kan kamu tahu abang lagi sakit, walaupun cuma gatel-gatel, tutur Hidayat.
Nggak enak aku tolak langsung bang. Kalau nggak mau, tolak aja. Nanti jika Pak Yasin kesini, ungkap Sarah sambil beranjak ke kamar. Terdengar helaan napas Hidayat. Ia merasa sangat kesal terhadap Sarah yang tak menolaknya langsung. Untuk saat ini, sejak memelihara Petu, Hidayat sering menolak kerjaan. Entah kenapa ia jadi malas. Ketika tanpa bekerja keras pun, ia sudah mendapat uang. Pak Yasin dan Bu Yuni memang yang sering membantu mereka, memberikan pekerjaan apa saja. Walaupun terkadang Hidayat hanya disuruh membersihkan kebun atau mencabut rumput. Pak Yasin juga senang mengajak Hidayat. Beliau tahu mencari kerja sangatlah susah. Tak jarang pula beliau meminta tolong pada Hidayat, walaupun hanya disuruh mengerjakan hal kecil. Malas banget jadi kacung beliau. Bosan aku disuruh-suruh. Keluh Hidayat mengembuskan napasnya. Kamu juga dek, kenapa tidak ditolak langsung? Bikin kesal saja, sambung Hidayat lagi mendengus kesal. Sarah tak menanggapi ucapan suaminya. Kalau dijawab, ia khawatir malah salah omong. Ia hanya geleng-geleng kepala mendengar ocehan sang suami. Sama sekali tak berterima kasih kepada Pak Yasin yang sering kali membantu mereka di saat kesusahan. Bahkan sekarang suaminya malah berkata kasar pada Pak Yasin. Ingat ya dek, jika Pak Yasin kesini jangan disuruh masuk. Aku malas berlama-lama dengan beliau. Pinta Hidayat tak suka. Iya bang, jawab Sarah singkat. Sarah pun ketiduran, begitupun juga dengan Hidayat. Saat Sarah terbangun, ia mendengar sebuah ketukan pintu dan panggilan salam dari luar. Ia langsung beranjak untuk membukakan pintu. Assalamualaikum, panggil seseorang dari luar. Waalaikumsalam, jawab Sarah membuka pintu dan melihat Pak Yasin yang tengah berdiri. Pak Yasin? Iya, saya kesini mau cari Hidayat. Ada kan? Mau ngajak kerja? Ucap Pak Yasin memperhatikan rumah Sarah dari luar. Ada pak, tunggu sebentar ya, jawab Sarah meninggalkan Pak Yasin tanpa meminta laki-laki itu masuk ke dalam. Sedangkan Sarah sibuk membangunkan suaminya yang sangat pulas tertidur karena meminum obat gatal dan tidur adalah efek dari obatnya. Bang, itu Pak Yasin nyariin, ucap Sarah membangunkan istrinya. Bang, itu ditungguin oleh beliau di luar, ucap Sarah lagi. Usir saja dek, suruh pulang, jawab Hidayat yang masih mau menjamkan matanya. Astaga bang, jangan begitu, cepat temuin, ucap Sarah lagi. Gak enak kalau abang gak keluar, sambung Sarah. Hidayat bangun sambil menghembuskan napas kasarnya. Ia berjalan lebih dulu dari Sarah dengan wajah yang masih menahan ngantuk. Ada apa Pak Yasin kesini? Tanya Hidayat sewot tanpa basa-basi lebih dulu. Mau ngajak kamu kerja Yat, di pasar angkat barang. Jelas Pak Yasin lembut dan masih berdiri. Enggak pak, saya nggak bisa. Bapak aja pergi sendirian, jawab Hidayat dan langsung beranjak ke dalam meninggalkan Pak Yasin. Oh ya sudah, saya pamit dulu, ucap Pak Yasin kepada Sarah yang masih berdiri. Maafin sikap Bang Hidayat pak, ia memang tak enak badan juga, ucap Sarah yang masih tak enak ketika suaminya menolak tawaran dari Pak Yasin. Bahkan suaminya itu menyelonong masuk tanpa permisi serta menampilkan wajah tak ramah. Seperginya Pak Yasin, Sarah protes kepada suaminya yang tak ramah pada beliau yang sering membantu. Bahkan beliau sengaja untuk menawarkan kerjaan di pasar. Pak Yasin pun juga terkejut melihat tingkah Hidayat tak seperti biasanya. Terkadang Hidayat sesakit apapun akan mencari kerjaan agar bisa memberi nafkah kepada anak istrinya, walaupun hanya diupah cukup untuk makan sekali saja. Dek, perih banget ini telinga abang, keluh Hidayat. Astaga bang, lihat bantalmu, begik Sarah ketika melihat bantal yang dipakai Hidayat meninggalkan bercak darah. Iya dek, dari tadi abang garuk terus dan lumayan keras, akhirnya berdarah, jelas Hidayat. Minum obat dari puskesmas hanya mengurangi rasa gatal doang, bahkan efeknya cuma sebentar, sambung Hidayat lagi. Apa mau kubelikan obat di apotik bang, tawar Sarah. Nanti saja dek, obat dari puskesmas saja dulu, jawab Hidayat. Sarah mengiyakannya saja. Ia tak mau banyak omong ataupun membantah lagi, karena untuk menghindari perdebatan dengan suaminya. Malam kembali tiba. Hidayat sudah hendak bersiap untuk tidur setelah meminum obat. Gerimis di luar membuat Hidayat ketiduran lebih cepat. Kedua anak mereka bahkan belum ada yang tidur, termasuk juga Sarah yang masih sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Bu, Bapak kenapa telinganya luka basah, korengan kayak gitu? Tanya Abdu menghampiri Sarah yang sibuk memasak. Gatel kayaknya,
makanya kayak luka gitu akibat terlalu garuk, jelas Sarah yang pandangannya tak lepas dari wajan penggorengan. Oh begitu Bu, ya sudah, Abdu mau ke kamar dulu ya, mau nonton HP, ucap Abdu meninggalkan Sarah. Setelah makan malam bersama, Sarah membangunkan suaminya untuk makan di kamar dengan membawakan sepiring nasi dan ikan goreng. Bang, bangun dulu nih, ucap Sarah membangunkan suaminya. Hidayat pun bangun dan duduk sambil disuapin oleh Sarah. Bang, malam ini si Petu disuruh ke rumah siapa lagi, ucap Sarah. Gak ada Dek, suka-suka dia saja. Nanti kalau disuruh-suruh malah gak bawa uang lagi kayak kemarin, jawab Hidayat. Anak-anak udah pada tidur, ucap Hidayat. Udah bang, memangnya kenapa? Tanya Sarah. Gak apa-apa Dek, jawab Hidayat menggelengkan kepalanya. Abang sudah tanya sama si Petu masalah kemarin malam itu, tanya Sarah memastikan jika ucapan Bu Sukma tidak benar. Ada Dek, jawab Hidayat pelan dengan wajah yang serius. Apa bang? Tanya Sarah. Hidayat menganggukkan kepalanya sambil berbisik. Betul Dek, apa yang dikatakan oleh Bu Sukma. Sarah menangkupkan kedua tangannya ke mulut. Ia merasa tidak percaya dengan jawaban Hidayat yang membenarkan pernyataan Bu Sukma tadi siang. Gimana bisa bang? Kok kelemahan Petu malah ikan hias? Tanya Sarah. Aneh deh, sambung Sarah. Hidayat tak menjawabnya. Ia hanya menanggapinya dengan gelengan kepala. Nanti abang tanyakan langsung pada Aki Ajin. Jika abang sudah baikan dan tak gatal-gatal lagi, ucap Hidayat. Atau nanti sekalian nganterin kamu ke sana, sekaligus abang tanya-tanya kepada beliau tentang kelemahan Petu yang tidak kita ketahui, jawab Hidayat. Sarah hanya terdiam saja, sepertinya tak perlu membantahnya lagi. Karena jika ia salah ngomong atau tak mau menurut, maka Hidayat akan menghina dirinya. Nih Dek, abang mau lanjut tidur lagi ya, ucap Hidayat menyerahkan piring kosong. Sarah pergi ke dapur untuk meminum obat. Ia meminum obat anti nyeri payudara dan obat pil KB. Karena bukan hanya suaminya yang harus ia layani, namun juga Aki Ajin yang harus rutin setiap bulannya menyerahkan tubuhnya. Jika dipikir-pikir oleh Sarah, andaikan Aki Ajin itu muda dan ganteng, maka mungkin ia akan berpaling dari Hidayat. Lebih baik menikah dengan dukun yang sudah hebat dan kaya raya, lebih terjamin. Segera ia tepis jauh-jauh pikiran buruknya itu. Ia sudah terlalu banyak dosa dan tak mau mengkhianati suaminya, walaupun ia disuruh suaminya melayani sang dukun. Dek, bangun, sebentar lagi Petu datang, ucap Hidayat membangunkan Sarah yang masih bergelung dengan selimut. Oh iya bang, jawab Sarah, bergegas ke dapur membuatkan susu hangat yang akan diberikan untuk si Petu. Sekembalinya dari dapur, Hidayat tengah berdiri memperhatikan keadaan di luar yang sepi dan juga gelap. Suaminya itu seperti sedang tengah mengintip dari balik tirai. Entah apa yang diperhatikan, hingga membuat pandangannya fokus di satu titik. Bang, ngapain? Apa yang dilihat? Tanya Sarah, mengagetkan Hidayat yang sangat serius. Nungguin Pak Yasin lewat, jawab Hidayat. Loh, mau ngapain bang? Keke Sarah. Gak kenapa-napa sih, kesal saja sama laki-laki tua bangka itu. Bisa-bisanya dia melihat Petu nyebrang ke arah sini, ucap Hidayat. Beruntung beliau tidak menjelekkan kita atau menduga-duga, sambung Hidayat. Ya nggak mungkin juga Pak Yasin kayak gitu bang. Kan abang tahu sendiri jika beliau tak pernah koar-koar atau banyak omong, jelas Sarah yang juga ikut berdiri di samping Hidayat. Cerita dari Bu Yuni nggak ada yang buruk sangka sama kita atau mencurigai kita kan? Tanya Hidayat mencari pembenaran. Nggak ada bang, ceritanya gitu aja bahwa Pak Yasin hanya melihat tuyul nyebrang, jelas Sarah meyakinkan Hidayat. Oh syukurlah, sambung Hidayat cukup lega. Di saat Hidayat yang masih termenung di depan kaca, tidak lama Petu datang dari arah seberang. Namun di saat bersamaan Petu menyeberang, di saat itu juga Pak Yasin melajukan motornya hendak menabrak Petu. Dan di saat Petu sudah masuk rumah menghilang tanpa jejak, terdengar umpatan Pak Yasin yang tengah kesal. Hidayat pun terkekeh melihat Pak Yasin yang kembali melajukan motornya menuju pasar. Beruntung peliharaannya lebih cepat dari Pak Yasin. Sedangkan Sarah sudah menunggu di kamar dan sudah telanjang setengah badan. Baginya sudah bisa melayani peliharaan suaminya itu dengan ganas. Bahkan ia sudah mahir mendengar suara Petu yang terkikik senang. Sarah pun mendesah, sakit bersamaan dengan rasa geli. Bahkan seluruh tubuhnya merinding tak tertahankan. Petu pun keenakan,
yang terus menikmati susu formula di dalam dot dengan tangannya yang tengah lihai memainkan payudara Sarah. Pelan-pelan, tegur Sarah, karena Petu yang sangat agresif tak berbeda jauh dengan Aki Ajin sang dukun. Berbeda dengan Sarah yang sering menahan sakit dan juga geli, sedangkan Hidayat asik seorang diri, menunggu istrinya sambil menghitung uang yang didapat. Dan kali ini tak banyak seperti biasanya, namun lebih dari cukup untuk membayar cicilan rumah baru mereka. Terukir senyum Hidayat kala melihat lembaran uang di hadapannya. Rasa gatalnya sudah ia lupakan, bahkan terasa langsung sembuh. Berbeda dengan malam kemarin, Petu tak dapat uang, ditambah rasa gatalnya. Hidayat merasa sangat frustasi dan stres. Sudah, ucap Petu, mengakhiri permainannya yang sangat ia sukai. Petu pun pergi dengan tubuh transparannya, sedangkan Sarah kembali memasang pakaiannya sebelum menemui suaminya yang terdengar bergumam sendiri. Luka lecet di area payudara juga bersengatan perih, terkadang sampai berdarah. Bahkan Sarah menitikkan air matanya ketika rasa sakit sudah sampai ke ubun-ubun. Bang, sapa Sarah mendekati Hidayat yang duduk di ruang tamu. Iya dek, ada apa? Tanya Hidayat. Besok aku mau beli obat di apotik, minta uangnya, pinta Sarah. Obat apa dek? Pil KB? Tanya Hidayat. Iya bang, jawab Sarah singkat. Dan saat itu juga Sarah diberikan uang beberapa lembar berwarna merah. Ia memang ingin beli pil KB, namun sisanya akan ia simpan untuk tabungan. Rencananya Sarah akan membuka usaha diam-diam tanpa sepengetahuan Hidayat. Karena suaminya sangat tidak setuju, maka sedikit-sedikit akan ia tabung dan membuka usaha jika uangnya sudah banyak. Bang, mau kemana sore-sore? Kok udah rapi? Tanya Sarah penasaran melihat suaminya yang berpakaian bagus dan rambut klimis. Mau jalan-jalan sebentar, jawab Hidayat tersenyum. Naik motor atau jalan kaki bang? Soalnya aku mau keluar bentar pakai motor, ucap Sarah. Oh ya sudah, abang jalan kaki saja. Mau lihat Abdu dan Yayan main bola di lapangan, terang Hidayat. Tumben bang, mau jalan-jalan, biasanya cuma di rumah seharian, ungkap Sarah. Iya dek, sekalian mau ajak Petu, jawab Hidayat tersenyum dan berjalan meninggalkan Sarah. Sarah perhatikan suaminya itu seperti tidak merasakan gatal lagi. Syukurlah baginya jika alerginya sudah hilang. Sarah pergi keluar menggunakan motor, membeli sesuatu di apotik, dan mampir ke warung bakso untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ia meletakkan belanjaannya. Karena suami dan anak-anaknya belum pulang, ia memilih untuk berkumpul bersama dengan ibu-ibu yang lain di seberang rumahnya. Asik bener, lagi ngomongin apa? Tanya Sarah basa-basi, lalu duduk di samping teman dekatnya Rahmah. Tahu nih ibu-ibu pada ngomongin masalah tetangga baru, jawab Rahmah terkekeh. Biasalah, tetangga baru itu orangnya sombong banget, sahut Bu Riri. Tahu dari mana kalau mereka sombong? Tanya Sarah. Tadi kusapa malah disenyumin doang, tanpa dijawab ataupun basa-basi nyuruh masuk, jelas Bu Riri. Mungkin takut sama sampean bu, takut melihat wajahmu yang kelewat sangar itu, timbal Bu Wati menertawakan. Mereka semua saling membalas sandaan. Tak jarang yang jadi bahan goyangan adalah Bu Riri, yang juga bersikap selalu ingin benar. Hidayat sudah baikan? Tanya Bu Yuni. Iya bu, udah berkurang gatal-gatalnya, jawab Sarah. Kata suami saya, Hidayat gak ikut kerja karena sakit. Syukurlah kalau sudah baikan, jelas Bu Yuni dan dianggukkan oleh Sarah. Obrolan terus berlanjut. Sesekali mereka saling gunjing dan berakhir dengan gelak tawa. Obrolan tentang Bu Sukma saat ini yang paling asik, karena Bu Sukma orang yang suka koar-koar dan jadi hobi bergosip. Kalian pada percaya perkataan Bu Sukma kemarin? Tanya Bu Wati. Ya antara percaya dan tidak bu, khawatir Bu Sukma cuma berbohong. Biasalah kelakuan beliau, sahut Bu Riri terkekeh. Katanya sih Bu Sukma terus membicarakan tentang tuyul yang masuk ke rumah beliau. Cerita beliau sudah satu kampung mengetahuinya, dan banyak yang mentertawakan, jelas Bu Yuni juga. Ngeri juga sih kalau masalah tuyul kayak gini, karena gak bakalan bisa ketangkep, sahut Rama yang bergidik ngeri, di samping Sarah yang hanya menjadi pendengar saja. Memangnya ciri-ciri orang peliharaan tuyul itu kayak gimana sih? Tanya Bu Riri. Di saat bersamaan, Bu Sukma kembali datang
dan muncul tiba-tiba sambil menjelaskan ciri-ciri orang yang pelihara tuyul. Seriusan mau tahu ciri-cirinya? Tanya Bu Sukma, dan serentak ibu-ibu yang lain menganggukkan kepalanya. Bu Sukma tersenyum sambil berucap, "Noh, ciri-cirinya ada pada Hidayat." Dan seketika itu juga, semua mata tertuju pada Hidayat yang tengah berjalan. Perasaan Sarah menjadi cemas. Jantung seakan hampir berhenti memompa. Tak percaya apa yang dikatakan oleh perempuan parubaya di depannya kini. Wajah Sarah menjadi merah padam, mencoba untuk menahan emosi. Sedangkan Bu Sukma terus tertawa-tawa karena melihat ekspresi ibu-ibu yang lain. "Maksudnya bagaimana, Bu?" tanya Bu Wati bingung. Bu Sukma malah ngomong gitu. "Maksudnya mau nuduh kami pelihara tuyul?" tanya Sarah, tak terima jika suaminya dijadikan contoh. "Hati-hati loh, Bu, jangan asal ngomong, malah fitnah," sambung Sarah emosi. "Sabar dulu, maksudnya bukan saya nuduh. Dengar dulu, jangan emosian segala," tutur Bu Sukma yang masih tersenyum. Sedangkan Sarah masih emosi. Dadanya kebang-kempis menahan gejolak di dada. Walaupun Bu Sukma berkata benar, namun Sarah tak terima dipermalukan di depan umum. Sedangkan Hidayat yang berada di seberang jalan masih dengan santainya menuju rumah dan sekilas tersenyum untuk sekedar ramah. Akhirnya, Sarah bisa bernapas lega setelah Bu Sukma menjelaskan sebenarnya. Ia sempat khawatir jika Bu Sukma juga bisa melihat hal gaib, yang mana hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya dengan mata terbuka. Sarah memperhatikan rumahnya dari seberang. Suaminya sudah dari tadi masuk ke dalam rumah dan disusul 2 anak laki-lakinya. "Bu Sukma, mau kemana lagi sore-sore gini?" tanya Bu Riri mengubah pembicaraan. "Ke rumah Ropi lagi, katanya janji mau bayar hari ini. Makanya saya ke sana lagi," tanya Bu Sukma. "Bukannya kemarin sudah ke sana?" tanya Bu Riri. "Ya sudah ya, saya pamit. Dan Sarah, maafin saya lagi ya," ucap Bu Sukma masih terkekeh seorang diri. Bu Sukma pikir candaannya barusan biasa-biasa saja. Namun berbeda dengan Sarah, ia sangat serius menanggapinya. Jika tidak dipertegas, khawatir ucapan Bu Sukma malah tersebar dan jadi bahan gunjingan. Sarah menghela napasnya lega. Ia sangat kesal. Entah kenapa Bu Sukma malah menjadikan Hidayat sebagai ciri-ciri tanda pelihara tuyul. Dan saat hampir maghrib, mereka semua bubar. Hanya ada Bu Wati yang masih membereskan warung, hendak menutupnya lagi. Sama seperti biasanya, Sarah akan bercerita dan mengadu kepada suaminya. "Bang, tadi beneran bawa Petu jalan-jalan?" tanya Sarah langsung. "Iya dek, cuma di sekitar sini saja kok. Lihat Abdu dan Yayan main," jawab Hidayat tersenyum. "Memangnya kenapa dek? Kok serius banget?" tanya Hidayat. "Abang bawa Petu jalan-jalan tadi dengan cara apa? Maksudnya digendong atau jalan sendiri?" tanya istrinya. "Abang gendong, kenapa sih dek?" tanya Hidayat penasaran. "Cara gendongnya bagaimana bang?" tanya istrinya lagi. "Caranya abang gendong di belakang, di punggung abang," jawab Hidayat sembari mencontohkan cara ia menggendong Petu. "Gini loh dek," ucap Hidayat memperagakannya. Lagi-lagi benar perkataan Bu Sukma. Untuk kesekian kalinya, mereka harus berhati-hati terhadap beliau yang sepertinya lebih banyak mengetahui tentang masalah pesugihan memelihara tuyul. Sarah menceritakan kepada suaminya apa yang ia dengar saat di warung Bu Wati tadi, bahwa ia juga menjelaskan bahwa Hidayat yang ditunjuk oleh Bu Sukma dijadikan bahan contoh. "Waduh, Bu Sukma memang keterlaluan," ucap Hidayat juga emosi mendengar penjelasan dari istrinya. "Iya bang, entah kenapa malah bersamaan dengan abang yang tengah lewat," jawab Sarah. "Apa jangan-jangan Bu Sukma bisa melihat tuyul ya?" ucap Hidayat. "Sepertinya tidak bang, pokoknya harus berhati-hati saja. Sepertinya beliau lebih tahu dan lebih berpengalaman," jelas Sarah menenangkan suaminya. Hari terus berlalu. Sarah dan Hidayat sangat menikmati hasil peliharaannya, tapi mereka masih diam-diam. Makan dan pakaian pun masih seadanya agar tidak mencolok perubahan keluarga mereka. Anak-anak mereka pun sudah dibelikan HP, namun Hidayat memberi pesan agar jangan bermain HP di luar. Bahkan juga mewanti-wanti mereka jangan menceritakan kepada teman-temannya. Setelah dibelikan HP masing-masing, Abdu dan Yayan jadi jarang terlihat keluar rumah untuk bermain. Pekerjaan mereka yang jadi pemulung pun sudah lama mereka tinggalkan. Tidak kedua anak mereka saja yang dibelikan HP,
Sarah pun juga kebagian. Sarah sangat sumringah karena baru pertama kali dia memegang HP mahal. Bahkan lebih mahal dari Rahmah, tetangga sekaligus teman baiknya. "Dek, ingat, malam ini malam bulan kedua," bisik Hidayat. Sarah hanya menanggapinya dengan anggukan kepala. Ia sudah tahu jika mereka malam ini akan berangkat ke rumah Ki Ajin, memberikan upah sebagai bentuk terima kasih. "Ibu sama bapak mau keluar sebentar ya malam ini. Kalian berdua di rumah saja," ucap Hidayat sambil bersiap. "Mau kemana memangnya pak?" tanya Abdu. "Mau ke rumah teman, katanya mau ngasih kerjaan," jawab Hidayat sembarangan. "Biar bapak makin banyak uang, dan biar bisa ngasih jajan kalian apa saja," sambung Hidayat. Abdu dan Yayan saling mengaminkan. Mereka sangat senang. Bahkan kedua anak mereka mendoakan Hidayat penuh kasih. "Nanti kalau bapak mengajak merantau mau gak? Ini demi kebaikan kalian juga," tanya Hidayat. "Iya pak, mau. Terserah bapak saja. Mau ngajak kami kemanapun, kami mau ikut," jawab Abdu. "Bagus, nanti kita pindah karena bapak mau merantau nyari kerjaan yang lebih baik," ucap Hidayat senang. Setelah mendengar jawaban yang diberikan anak-anaknya yang setuju diajak pindah, akhirnya kekhawatiran Hidayat sudah berkurang. "Bang, masih hujan. Memangnya kita harus berangkat sekarang?" tanya Sarah melihat kondisi di luar dengan curah hujan yang lumayan deras. "Iya dek, mau bagaimana lagi jika nggak ke sana? Khawatir kita akan mendapatkan masalah," jelas Hidayat. Mereka berpamitan kepada anak-anak dan pergi menggunakan motor serta memakai jas hujan. Hidayat terus melajukan kendaraannya walaupun hujan semakin deras. Sedangkan Sarah yang duduk di jok belakang tampak kedinginan. Walaupun sudah memakai baju hujan, namun tetap basah juga. Orang-orang memperhatikan Sarah dan Hidayat yang terus melaju. Di saat pengendara yang lain berteduh, namun berbeda dengan mereka yang terus menerobos hujan. Orang-orang berprasangka jika Hidayat dan Sarah sedang tergesa-gesa karena tak berniat sama sekali untuk singgah walau sebentar. "Kasihan anaknya duduk di depan kehujanan," ucap bapak-bapak yang juga melintas memperhatikan Hidayat dan Sarah. Kini, mereka sudah masuk ke daerah pedalaman, memasuki jalanan yang menanjak. Tak ada pengendara lain yang melintas. Hujan pun semakin deras, ditambah dengan angin malam yang bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Sarah memperhatikan sekeliling yang gelap juga basah. Terlihat pepohonan tinggi yang berada di sisi jalan. Sarah pun khawatir akibat curah hujan serta angin mengakibatkan pohon tumbang. Ia khawatir jika mengenai mereka yang sedang melintas. Hidayat menepuk paha Sarah, memberitahu jika sebentar lagi akan sampai. Dan dari kejauhan sudah terlihat rumah besar dengan cahaya terang berdiri kokoh sendirian di tengah-tengah hutan. Hidayat memelankan laju motornya dan berbelok ke halaman rumah. Mereka akhirnya sampai walaupun sedikit terlambat dari biasanya. "Ada nggak ya bang orangnya?" tanya Sarah. "Ada sih sepertinya. Memangnya kemana beliau malam-malam? Apalagi malam ini malam kamu setor, Dik," jawab Hidayat terkekeh sambil menyenggol lengan Sarah. Tidak lama kemudian, pintu depan terbuka. Namun yang membukanya bukan Ki Ajin, melainkan pembantu beliau. "Silahkan masuk," ucap ibu-ibu parubaya. Hidayat dan Sarah mengekor di belakang sang pembantu. "Ki Ajinnya mana?" tanya Hidayat yang sudah duduk di ruang tamu. "Itu ada," jawab beliau singkat. "Oh iya, Neng Sarah bisa langsung masuk ke dalam kamar yang kemarin saja. Soalnya sudah ditunggu dari tadi. Dan Mas Hidayat ikut saya ke dapur untuk menikmati makanan yang telah disuguhkan," titah sang pembantu berjalan lebih dulu. "Cepat masuk, Dik," suruh Hidayat sambil melenggang pergi mengikuti sang pembantu. Sarah berjalan menuju kamar yang sama seperti kemarin. Kamar besar dengan penerangan yang remang-remang. Sarah membuka pintu dengan perlahan. Namun hanya ia seorang diri. Tak melihat ada Ki Ajin di ranjang besar itu. Sarah menunggu dengan merebahkan tubuhnya lebih dulu ke atas ranjang. Tak sampai 5 menit menunggu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menjelajahi bagian perut Sarah. "Lepaskan pakaianmu sayang, agar aku bisa menikmatinya," bisik suara laki-laki dengan suara baritonya. Sarah pun menurut. Setelah menanggalkan pakaiannya, ia langsung menutup matanya, menikmati sentuhan haram tersebut. Sarah begitu menikmati
ia sudah lama tidak disentuh Hidayat karena akhir-akhir ini suaminya terlalu sibuk untuk memperkaya diri. Dan terkadang Hidayat hanya pura-pura. Sarah tahu jika suaminya itu jijik kepadanya karena sudah disentuh oleh dukun dan juga dinikmati oleh peliharaannya. Di tempat yang berbeda, Hidayat tengah berbincang-bincang bersama dengan pembantu Ki Ajin yang bernama Bik Lasmi. Perempuan parubaya itu yang sudah beberapa tahun mengabdikan hidupnya bekerja di tempat dukun hebat itu. "Kamu sering datang ke sini?" tanya Hidayat membuka obrolan. "Iya, sering banget. Malahan setiap malamnya selalu ada," jawab Bik Lasmi. "Ternyata pelanggan Ki Ajin banyak juga ya?" kekeh Hidayat. "Iya, mereka datang membawa cerita masing-masing dan pulang dengan syarat yang harus dilakukan," jawab Bik Lasmi. "Kalian ngambil peliharaan ya?" tanya Bu Lasmi. "Iya, kami beri nama Petuh," jawab Hidayat menganggukkan kepalanya. "Oh, begitu. Terus istrimu yang dijadikan tumbalnya?" tanya Bu Lasmi lagi. "Mau bagaimana lagi? Ini demi kehidupan kami semua juga. Kasihan anak-anak, dan Sarah juga menikmati hasilnya," terang Hidayat. Bik Lasmi hanya menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti. Beliau sering mendengar alasan orang-orang yang memilih ikut memelihara tuyul, dan semuanya adalah masalah ekonomi. Arangan kenikmatan terus menggema di seluruh kamar. Dua insan memadu kasih, penuh hasrat yang melupakan semuanya. Hidayat masih menunggu Sarah. Ia berniat jika permainan sudah selesai, maka ia akan bertanya banyak hal pada Ki Ajin. 1 jam sudah Hidayat menunggu, namun permainan tak kunjung usai juga. Rasanya tak sabar menunggu. Bukan tak sabar menanti istrinya, namun tak sabar mengutarakan banyak pertanyaan. "Saya mau nunggu istri saya ke ruang tamu," pamit Hidayat beranjak pergi. Hidayat duduk di sofa empuk. Gelisah ia menunggu karena terlalu lama. Mata yang mengantuk ia tahan-tahan, dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka dan keluarlah Sarah dengan rambut yang basah. "Lama banget sih, Dek," keluh Hidayat. "Ya, mau bagaimana lagi, Bang?" ungkap Sarah. "Aki Ajinnya mana?" tanya Hidayat selingkuhan. "Masih di kamar, Bang. Memangnya kenapa?" tanya Sarah. "Bisa kamu tolong panggilkan, Dek? Abang mau bicara dengan beliau," pinta Hidayat. "Lah, kayaknya nggak bisa, Bang. Ki Ajin udah beristirahat. Coba tanya sama Bik Lasmi, boleh tidak minta panggilkan?" ujar Sarah, menolak untuk kembali memanggil Ki Ajin. Hidayat beranjak ke dapur untuk menemui Bik Lasmi, sedangkan Sarah duduk di sofa, sesekali menahan perih di antara kedua pahanya. Permainan mereka tadi sangat panas, hingga Sarah lupa jika ia sudah bersuami. Gimana, Bang?" tanya Sarah ketika Hidayat sudah kembali. "Boleh, Dek, kita tunggu aja lagi. Nanti Bik Lasmi yang panggilkan," jawab Hidayat. Bik Lasmi pun datang dan mencoba mengetuk pintu kamar sampai 3 ketukan. Jika sampai 3 kali tak membukakan pintu, itu artinya Ki Ajin tak mau bertemu lagi. "Permisi, Ki," panggil Bik Lasmi di ketukan yang ketiga kalinya. Bik Lasmi menatap ke arah Hidayat sembari menggelengkan kepalanya. "Lain kali, kalau kesini datanglah lebih cepat agar bisa mengobrol lebih dulu. Jika seperti ini, beliau tak mau keluar lagi dari kamar," ucap Bik Lasmi. "Biasalah, kan kelelahan habis main," sambung Bik Lasmi, terkekeh geli melihat wajah Hidayat yang memerah. "Memangnya mau nanya apa?" tanya Bik Lasmi sembari mengantarkan Hidayat dan Sarah ke pintu depan. "Mau tanya-tanya cara pelihara tuyul yang benar, Bu. Mau nanya-nanya tentang kelemahannya apa juga," jawab Hidayat. Ia juga menceritakan dengan singkat kejadian yang dialami Petuh semalaman tak menghasilkan uang. "Oh, begitu. Saya tak berani menjawabnya. Nanti saja tanya langsung sama beliau," ungkap Bik Lasmi. "Dan ini untuk kalian berdua," ujar Bik Lasmi menyerahkan guci keramik berukuran kecil. "Ini buat kami?" tanya Hidayat memastikan. "Iya, dari Aki Ajin. Sebelum kalian kesini, tadi beliau meminta saya menyerahkannya nanti," jelas Bik Lasmi. Hidayat menerimanya. Guci keramik tersebut dibungkus dengan kain berwarna kuning cerah. "Disimpan saja baik-baik," sambung Bik Lasmi.
Itu buat menyimpan duit, lanjut beliau. Iya Bi, terima kasih banyak, jawab Hidayat ketika sudah sampai pelataran rumah. Ya sudah, kami berdua pamit pulang dulu ya, ucap Hidayat dan langsung dibalas anggukan kepala oleh perempuan parubaya itu. Saat mereka hendak melangkahkan kaki menuju motor, tiba-tiba Hidayat teringat untuk menanyakan kegunaan barang tersebut. Ini gunanya apa? Ucap Hidayat sambil membalikkan badannya. Pertanyaannya belum selesai karena tak kalah cepat sebelum pintu ditutup oleh Bi Lasmi. Mau nanya apa lagi bang? Untuk apa guci ini? Katanya sih cuma kita simpan saja bang, buat naruh uang, terang Sarah. Ya sudah, kamu pegang. Kita pulang sekarang, sudah malam banget, ucap Hidayat menyalakan motornya. Sarah duduk di jok belakang sambil memegangi barang yang diberikan tadi. Sarah sedikit membuka kain kuning sebagai pembungkusnya. Terlihat keramiknya berukir gambar anak-anak yang tengah bermain. Beruntung hujan sudah mulai reda, ucap Hidayat melajukan motornya. Gerimis masih turun dan sedikit membasahi tubuh mereka. Hidayat melajukan motor dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai. Ia teringat anak-anak mereka yang sudah lama menunggu di rumah. Bang, hati-hati, jalanan sangat licin, tegur Sarah. Sarah dan Hidayat melirik sebuah warung yang pernah mereka singgahi beberapa waktu lalu. Warung tersebut nampak tutup, padahal Hidayat berniat ingin mampir hanya sekedar untuk bertanya-tanya. Bang, kenapa? Ucap Sarah. Ini rencananya mau mampir tapi tutup, jawab Hidayat. Mungkin beliau lagi pulang ke rumahnya. Di sini kan cuma kerjaan sampingan, jelas Sarah. Jalanan yang lenggang dan sudah hampir tengah malam, tidak ada lagi yang melintas ataupun berpapasan dengan Hidayat. Dan tiba-tiba Hidayat mengerem dengan mendadak, membuat motor mereka hampir jatuh. Astaga bang, bagik Sarah. Beruntung guci keramik yang ia pegang dengan erat. Kenapa? Tanya Sarah lagi, namun tidak dijawab oleh Hidayat yang kembali melajukan motornya. Bang, tadi kenapa rem mendadak? Bikin aku kaget saja, ucap Sarah. Ada yang nyebrang dek, jawab Hidayat singkat. Apa bang? Tadi aku gak lihat, ungkap Sarah. Itu ada tuyul nyebrang dek, jawab Hidayat. Seriusan bang? Tanya Sarah. Iya, wajahnya kurang lebih mirip dengan petu, jelas Hidayat. Untung gak ketabrak, sambungnya lagi. Tapi telinganya lebih panjang, matanya pun lebih melotot dari petu, badannya pun lebih kurusan, jelas Hidayat yang membuat Sarah bergidik ngeri. Sudahlah bang, gak perlu diceritakan saat di jalan begini. Aku takut, mana cuma kita saja yang sedang melintasi, tegur Sarah yang duduk merenggut di belakang. Bukannya kamu sudah berani sama si petu? Tanya Hidayat. Ya mau bagaimana lagi bang, terpaksa, jawab Sarah. Namun mendengar penuturan Sarah, ada ketidaksukaan Hidayat. Karena lagi-lagi Sarah menyebutkan kata keterpaksaan. Motor terus melaju meninggalkan perkampungan di kaki gunung. Mereka akhirnya tiba di pekarangan rumah dengan keadaan basah. Sarah memanggil kedua anaknya, dan hanya Abu yang masih belum tidur karena sangat asik memainkan handphonenya. Kamu belum tidur? Ucap Sarah. Belum bu. Ya udah, ini Abdu mau tidur, jawab Abdu terkekeh. Hidayat pergi ke kamar mengganti pakaiannya. Begitupun juga dengan Sarah. Mereka merebahkan tubuhnya di kasur tipis. Sarah hendak memejamkan matanya, namun urung karena Hidayat mengajaknya berbicara. Dek, kok kamu malah ikut rebahan? Gak mandi? Tanya Hidayat. Sudah bang, sudah mandi, jawab Sarah membelakangi Hidayat. Mandi di tempat Ki Ajin? Tanya Hidayat. Iya bang, jawab Sarah singkat. Hidayat memeluk Sarah dari belakang, tapi tangan Hidayat yang melingkar di perut Sarah ia tepis, membuat Hidayat sedikit terlonjak kaget. Kenapa dek, kok gak mau dipeluk? Ucap Hidayat. Aku mau tidur bang, ucap Sarah. Jangan dulu dek, abang juga pengen. Sudah lama kita tidak bersama, ucap Hidayat mendaratkan ciumannya di pipi Sarah. Aku capek bang, lain kali saja, tolak Sarah. Masa capek? Bukannya kamu puasin Ki Ajin cuma dipegang-pegang doang? Kekeh Hidayat mengejek Sarah. Capek dari mana? Memangnya berapa kali?
sambung Hidayat sambil menahan tawa. Sarah mendengus kesal. Suaminya itu menertawakan Sarah juga mengejeknya. Hidayat tidak tahu jika Ki Ajin lebih gagah darinya, bahkan lebih bisa memuaskan dirinya. Hidayat tak bisa menahan tawanya, dan akhirnya tawanya pecah melihat Sarah yang sangat serius menangkapinya. Sesekali, Hidayat mencubit dagu istrinya. Sarah masih diam mendengarkan penuturan suaminya. Sarah pun membuka mulutnya sambil berkata, "2 kali aku melayani tuanmu itu, Bang. Di ranjang, juga di dalam kamar mandi," ucap Sarah. "Aku mau tidur, aku sangat capek, Bang," sambung Sarah lagi. Hidayat kembali tertawa, dan semakin muak pula Sarah kepada Hidayat. Suaminya itu masih menganggap jika Sarah hanya melayani seadanya saja, atau hanya sekedar pemanasan tipis. "Masa 2 kali sama lelaki tua itu, Dek?" Keke Hidayat. "Ki Ajin lebih gagah perkasa, lebih pintar muasin aku, Bang. Lebih lihai," ucap Sarah, sengaja membandingkan dengan suaminya. Sarah tak pernah berbohong, dan saat itu juga Hidayat langsung terdiam. Hidayat memanas mendengar pernyataan dari Sarah tersebut. "Jadi, keluarlah dari sini, jangan ganggu aku," ucap Sarah. "Baiklah, Abang tidak akan menyentuh kamu. Abang juga jijik, kamu udah bekasan," ucap Hidayat bergedi-geli. Saat Hidayat merendahkan dirinya, Sarah langsung bangun dan menampar wajah Hidayat. "Tak, jaga omongan kamu, Bang," geram Sarah. Tangannya begitu panas hingga tak sadar melayangkan tamparan pada suaminya. "Berani-beraninya kamu nampar aku, Dik," hardik Hidayat. "Kalau bukan aku yang mencari dukun itu, aku pastikan kamu saat ini masih kelaparan," sambung Hidayat dengan suara tak kalah nyaring. Perdebatan mereka terdengar oleh kedua anaknya yang terbangun. Hidayat dan Sarah baru sadar jika ada anak mereka di sebelah kamar. "Bu, Pak, kenapa berantem malam-malam? Kami lagi tidur," ucap Abdu berteriak dari kamar sebelah. "Iya, lanjutlah tidur," saut Sarah yang masih menampakkan wajah marahnya dan berusaha menetralkan suaranya. Hidayat memilih keluar dari kamar. Ia membuat kopi dan merokok di dapur untuk sekedar bisa menghilangkan pusingnya. Dan sedangkan Sarah, ia terisak di dalam kamar. Tak menyangka jika suaminya menghinanya, jika ia jijik dengan dirinya. Bukan ia yang menyerahkan tubuhnya pada dukun, tapi suaminya yang memaksanya. "Dasar perempuan jalang, aku juga bisa memuaskan diri dengan bersenang-senang dengan perempuan di luar," gumam Hidayat yang masih tak terima jika Sarah menamparnya. Hidayat berniat akan menyewa perempuan di luar sana daripada meminta haknya pada Sarah. Ia sudah banyak uang, maka perempuan akan lebih mudah didapatkan. Badan yang capek, mata yang sembab, bahkan tidur pun ia hanya sebentar. Sarah harus memaksakan bangun dari tempat tidur untuk membuatkan petu susu dan melayaninya kembali. Sarah berjalan keluar, nampak suaminya baru terbangun dari tidurnya yang beralasan kain di ruang tamu. Sarah hanya melenggang pergi tanpa ingin meminta maaf atas kejadian beberapa jam yang lalu. Ia membuat susu dan kembali ke kamar, menunggu dengan hati yang tak karuan. Pakaian atasnya sudah ia lepas dan duduk bersandar di dinding menunggu peliharaan suaminya itu datang. Hari terus berganti. Hidayat masih tak mau bekerja. Beberapa kali ia ditawarkan pekerjaan atau diajak oleh Pak Yasin, malah ia tolak. Bermacam-macam alasan yang diberikan Hidayat. Ia tak mau menyakiti tubuhnya lagi dengan bekerja keras. Ia sudah capek, bahkan sudah kenyang bekerja di bawah tekanan orang-orang yang semena-mena terhadapnya. Sarah dan Hidayat sudah tidak saling diam lagi. Mereka sudah seperti biasanya. Namun untuk menyentuh Sarah, bahkan Hidayat tak bernafsu lagi. Padahal Sarah sudah meminta maaf dan menawarkan untuk bercinta. Tapi ia sudah kepalang jijik dan di hatinya masih menyimpan amarah. Maka ajakan Sarah ia tolak. "Dek, 2 bulan lagi kita pindahan, bagaimana? Setuju?" tanya Hidayat di suatu sore. "Terserah saja, Bang, aku setuju terus," ucap Sarah duduk di samping suaminya. "Nanti kepindahan anak-anak biar aku yang urus, dengan alasan harus ikut merantau," jelas Hidayat. "Iya, Bang," jawab Sarah singkat. "Nanti kalau para tetangga nanya-nanya,
Jawab saja kita merantau jauh dan kamu gak mau tinggal, terang Hidayat, dan iakan langsung oleh Sarah. Hidayat mengajak pindah lebih cepat karena ia sudah capek harus berpura-pura tak mampu setiap harinya. Ia ingin menikmati hasilnya dengan bersenang-senang, jajan, makanan enak, beli motor baru, belanja ini itu. Tapi ketika ia masih berada di desanya, malah tak bisa ngapa-ngapain. Gerak-geriknya seakan diawasi. Pakai baju baru saja jadi bahan gosip satu kampung. Bermacam-macam komentar yang didapat. Ada yang mengira baju kreditan, ada juga yang bilang cuma dikasih orang, bahkan ada yang bilang hasil curian. Tak bisa menikmati hidup. Semua yang dipakai atau yang dibeli keluarga Hidayat terus dipertanyakan. Memang sesakit dan sesusah itu hidup mereka dulunya. Sudah cukup sandiwara Hidayat. Ia ingin pergi dari desa ini. Rumah dan perabotan akan ia tinggalkan begitu saja. Rencananya, ia akan pergi membawa pakaian seadanya dan barang berharga lainnya. Tak sabar rasanya bagi Hidayat pergi dari sini dan menikmati kemewahan di tempat tinggal baru, suasana baru, dan ia berharap memiliki tetangga yang bodoh amat atau tak suka kepo dan ikut campur. "Bang, nanti kita berangkat pakai motor?" tanya Sarah menyisir rambutnya yang rontok. "Iya, nanti abang pergi naik motor duluan, lalu akan mencarikan kalian mobil travel agar kepindahan kita memang seperti nyata," tanya Hidayat terkekeh. Padahal mereka hanya pergi berbeda kabupaten saja, tak begitu jauh dan tidak juga terlalu dekat. "Rumah ini baiknya kita sewakan atau dijual?" tanya Sarah. "Jangan dijual, kita tinggalkan saja. Kalau dikontrakan, emang ada yang mau rumah reot ini?" tanya balik Hidayat tertawa terbahak-bahak. "Jangan pikirin rumah ini, Dek. Biarkan saja begini. Nanti kedepannya bisa dipikirkan lagi. Intinya, kita nikmati rumah baru kita saja dulu," ucap Hidayat tersenyum. "Iya bang," jawab Sarah singkat. Padahal ia ingin rumah mereka ini ingin dikontrakkan agar ada pemasukan. Namun jika dipikir-pikir oleh Sarah, benar juga apa kata suaminya. Dinding bolong di mana-mana. Beruntung atap rumah dan lantainya sudah diganti sebagian. Tak separah waktu dulu. Makan saja susah. Bagaimana mikirin memperbaiki rumah? Hanya dengan peliharaan petu saja, mereka bisa menikmati semuanya. Makan, minum, dan juga pakaian bagus, serta tempat tinggal yang layak. Sarah menikmatinya, walaupun ia selalu dibayang-bayangi dosa besar. "Dek, ada dengar berita apa lagi di luar sana?" tanya Hidayat. "Nggak ada bang, karena beberapa hari ini aku nggak ikut nimbrung lagi," jawab Sarah. "Ada baiknya kamu ikut, Dek, biar tahu cerita orang," ujar Hidayat sambil menyeruput kopi panasnya. "Lihat tuh di luar, ngapain ibu-ibu pada ngumpul-ngumpul," ucap Hidayat sambil menunjuk warung Bu Wati yang berseberangan dengan rumahnya. "Apa aku harus ke sana bang?" tanya Sarah, karena ia takut jika ditanya-tanya dan salah jawab. "Ya iyalah, biar tahu apaan yang mereka bicarakan," jawab Hidayat greget kepada istrinya karena tidak mengerti. Sarah berjalan menghampiri ibu-ibu di seberang rumahnya. Sesekali terdengar gelak tawa mereka, entah obrolan apa yang mereka bahas. Sarah, sini," panggil Rahma. Sarah pun tersenyum dari jauh ke arah temannya itu. Ia berjalan menghampiri dan duduk di samping Rahma. "Lagi ngomongin apa nih?" ucap Sarah. "Lagi bahas tuyul. Di desa sebelah lagi ramai dibicarakan," saut Bu Yuni. "Iya, dengar-dengar sih sudah banyak korban. Katanya mereka awalnya cuma diam saja. Tapi anehnya, tetangga-tetangga mereka juga merasakan hal yang sama. Setiap uang yang dihitung setiap harinya berbeda-beda," jelas Bu Riri. "Iya, setiap harinya tabungan mereka hilang berlembar, dan besoknya hilang lagi berlembar," ucap Bu Yuni. Sarah pun mendengarkannya dengan seksama. Tapi ia tidak membenarkan jika itu adalah ulah peliharaan sang suami, karena dari desanya ataupun dari desa sebelah ada juga salah satu dari mereka yang memeliharanya. Sarah hanya menjadi pendengar. Begitu pula juga dengan temannya Rahma. Mereka hanya menanggapinya dengan senyuman dan ikut tertawa jika mereka membicarakan hal yang lucu. Sarah menyenggol lengan Rahma. Perempuan seusianya itu nampak melamun. Rahma, kok melamun?" tegur Sarah.
keingat dengan komporku di rumah. Ya udah, aku pamit duluan ya. Takut lupa dimatikan, ucap Rahma meninggalkan pergi. Sarah mengiyakannya. Ia masih duduk bersama ibu-ibu yang lain. Omongan mereka kemana-mana. Sesekali bercanda riah di sore hari yang hendak turun hujan. Sarah, kata suami saya, si Hidayat selalu nolak diajak kerja. Memangnya jadi maklar selalu ada? Tanya Bu Yuni. Sarah pun nampak gusar. Ia bingung hendak menjawab apa. Bukannya menolak, Bu. Namun Bang Hidayat kadang sakit. Telinganya pun gatal-gatal. Jika sewaktu-waktu bisa datang tiba-tiba. Kan gak enak telinga gatal sambil bekerja. Nanti malah gak fokus. Jelas Sarah seadanya. Namun begitu keadaannya. Akhir-akhir ini telinga suaminya itu sering gatal tiba-tiba. Bahkan rasa gatalnya tidak tertahankan, sehingga sering membuat Hidayat gelisah. Telinga penuh koreng dan luka basah. Oh, begitu rupanya. Penyakit telinga gatal sama dengan tetangga baru itu. Kelihatan telinganya juga korengan. Jelas Bu Riri dengan wajah penasaran. Masa sih, Bu? Tanya Sarah. Bu Riri menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar, malahan parah. Tapi anehnya cuma di telinga, ucap Bu Riri. Setahu Sarah, ia tidak pernah membicarakan masalah kepindahan. Suaminya pun juga sama. Hidayat jarang bergaul dengan orang-orang. Mana mungkin suaminya itu bercerita tentang masalah pribadi. Oh iya, Bu, kalau jadi, jawab Sarah dengan kekehnya. Baru tahu akan pergi merantau. Kapan? Cerocos Bu Wati. Mau pergi merantau kok malah gak cerita sih? Saud Bu Riri juga baru tahu kabarnya. Sarah hanya tersenyum menanggapinya. Ia juga berpikir harus menjawab apa lagi. Ia rasa sudah kebiasaan alasan untuk menjawab ibu-ibu di hadapannya ini. Terserah Sarah, kenapa kalian berdua malah ngatur? Saya nggak setuju dengan Bu Riri. Karena kemanapun suaminya pergi, istri juga harus ikut untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ungkap Bu RT. Sarah pun tertawa kecil melihat perdebatan antara Bu Riri dan juga Bu RT. Mereka berdua sibuk mengatur urusan masalah rumah tangga Sarah. Padahal yang diributkan hanya cerita Sarah. Bu Riri dengar dari siapa kalau kami akan pergi merantau? Tanya Sarah kemudian. Dari anak kamu si Yayan, jawab Bu Riri. Sarah pun menganggukkan kepalanya. Ternyata Yayan yang bercerita. Setahu Sarah, Yayan memang sudah diberikan penjelasan tentang kepindahan mereka. Dan itu Hidayat sendiri yang memberitahunya. Dan setelah itu